بركة وفقد موجع. Bilih masalah nasab niku ora penting dibahas. Dadi bakas perkara nasab niku paling tidak keren. Teng lasem ngoten niku tabu membicarakan mengenai itu. Beberapa hari yang lalu itu kan ada seorang kiai dari Lasem ya, Gus Azaim Maksum ya, yang melarang penduduk Lasem, umat Islam Lasem Rembang Jawa Tengah untuk membahas nasab. Lah Gus Azaim Maksum itu memang mbah buyutnya ada jasa mendirikan Nahdlatul Ulama, membesarkan nama besar Nahdlatul Ulama, tetapi beliau Gus Azaim ini seorang muhibin tulen. Pernah langsung diajak ke Tarim sana mengunjungi dan melihat langsung tempat tidurnya Habib Abu Bakar bin Salim, diingat sana. Para pemirsa dan pendengar semua bisa menyimak langsung secara virtual ya, ataupun faktual dan bahkan terkadang live streaming dari channel Misbahun Ni'am ya. Misbahun Ni'am Pelangi Tarim itu orang asli Jawa Tengah Rembang itu loh, dari Lasem itu loh. Jadi kalau orang Lasem, santri-santri Lasem sarang itu fanatik dengan KBRI ya kayak Gus Azaim ini gitu. Jadi Gus Azaim ini nggak berkualitas menurut saya. Dalam hal apa? Melarang umat Islam Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk membahas nasab. Berarti mengajak orang itu bodoh. Oh nggak bisa. Masyarakat Lasem itu nggak sebodoh yang Anda bayangkan, Gus. Ya, masyarakat Lasem itu sudah cerdas semua. Era keterbukaan informasi seperti ini, kok larang-larang orang bahas nasab. Ya, ini tugas dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji yang pernah langsung ya ketemu komunikasi, ya, face to face dengan beliaunya Gus Azaim. Salam Gus Azaim Maksum Lasem. Anda dalam aura wajah Anda itu masih terkena doktrin gendamnya mereka. Anda didekati oleh mereka, dirayu untuk mengunjungi Tarim sana sehingga keluar dari Tarim langsung menjadi wali. Ngaji sih bener ya, ngaji sih bener. Jangan seenaknya menyampaikan melarang. Itu pas kholnya Mbah Sambu ya, makanya kan belakang masjid ya, Jami Lasem itu ya, Mbah Sambu pas acara khol kok didengarkan banyak orang, memalukan. Kok ada kualitas kiai negeri ini yang seperti ini. Malu saya itu, malu. Gus Azaim Maksum ngaji mana? Kalau malas ngaji ora usah dadi kiai, dadi nelayan wae. Dadi nelayan ora usah dadi kiai. Seperti Gus Saiful Bahari ini saja, walaupun begitu jangan tetap ngaji Gus ya. Oh, terus ngaji. Luwih apik santri gelem ngaji daripada kiai malas ngaji. Nah ini yang penting. Terus lagi ada usulan, kenapa Kiai Syarifuddin Tegal dilaporkan oleh Ansor Surabaya? Ya memang saya berada di tengah saja, karena beliau juga saudara saya. Dan Ansor Jatim ini kurang literasinya. Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf itu melarang, ya, menghina sholawat badar. Sholatullah, apa dilarang, haram. Ya, Anda diam saja. Ya. Terus melarang semua pemuda-pemudi Islam untuk mengikuti Ansor itu haram. Anda diam saja. Gus Dur dihina, buta hatinya. Sejuta Gus Dur akan saya lawan. Anda diam saja. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, nol, bodoh itu, duriannya bodoh semua. Faisal As-Segaf dengan diam saja. Coba adil apa enggak itu loh. Ini kan saudara saya sendiri, orang Surabaya, bodoh Surabaya ini. Kok bisa itu loh? Ya, ya benar. Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, saya menghormati beliau sebagai orang tua, saya menghormati. Tetapi jika ada kesalahan ya kita ingatkan. Cuma memang pada waktu Kiai Syarifuddin Tegal menyampaikan agak sedikit ya keras gitu loh ya. Kan orang kan karakternya macam-macam, karakter Tegal kan seperti itu ya, beda dengan Surabaya. Kalau saya mengingatkan Kiai Miftahul Ahyar kan dengan cara yang santun dan gitu ya, macam-macam orang kan. Jadi kalau memang mau diproses ke jalur hukum, jenengan tetap kalah. Jangan coba-coba menggali kuburan sendiri.
Itu loh. Karena apa? Beliau tidak mengatasnamakan sebagai pendiri PWI-LS. Jenengan langsung mengkritik kepada panitia yang waktu datang ke Masjid Kembang Kuning, Masjid Rahmat kemarin itu. Saya nggak datang pada waktu itu karena ada kepentingan lain. Jadi gitu Kang Mas, Dek, Ketua Ansor Surabaya, literasimu tambah lagi supaya sedikit tercerdaskan, tercerahkan gitu loh. Datang ke tempat saya, belajar bersama di sini. Ya kayak gini loh, kitab-kitab, ya. Ini orang-orang NU semua. Lebih banyak kultur NU daripada struktur NU. Jangan menghina kultur NU. Literasi, referensi datanya lebih akurat. Dan jenengan kok malah membela Muhyiddin. Bagaimana? Jadi adil lah. Berlaku adil lah. Jangan begitu. Kalau memang mengingatkan ya jangan mengancam-ngancam makan proses itu. Kamu itu siapa? Itu. Kamu itu siapa? Udah di ketua Ansor aja lagak kayak Ndoro. Ya, itu jadi jangan begitu. Ya, tabayun dulu, jangan mengancam dengan surat. Seakan-akan kamu bisa memiliki segalanya, menguasai semuanya. Nggak ada sekarang ini. Ya, zamannya sudah beda. Ya. Dari Pak Roni Fatahillah, ngaku cucu Nabi tanpa bisa membuktikan, seharusnya malu gak ketulungan. Nggih, Allah khaya'u minal iman. Gak punya rasa malu. Di dalam tubuh saya, walaupun bentuknya seperti setan, seperti iblis, itu cucu Nabi. Saya, ya, ini kan Nopal Al-Ghidabrus itu ya. Saya, ini kan orang mengenal semua kan saya cucu Nabi ya. Bahkan saya dipijit oleh kiai memijit cucu Nabi. Ya, saya ini cucu Nabi. Nggak malu. Nggak malu. Ya karena apa? Banyak pendukungnya. Ya seperti tipe-tipe Ansor, seperti yang ngirim surat protes ke Kiai Sarifuddin Tegal itu. Jadi ini peringatan, saling menasehati. Kalau mau tabayun nggak usah melalui surat, ya. Ya sama seperti saya menyampaikan kepada Gus Azaim Maksum Lasem, jangan melarang masyarakat atau umat Islam Lasem Rembang untuk cerdas. Nggak bisa ngelarang-ngelarang seperti itu. Justru Anda malah akan ditertawakan oleh mereka. Santri-santri semua itu harus cerdas. Sarang pun harus begitu, sarang Rembang. Jangan mengikuti himbauan Gus Najis saja. Gitu. Jadi Rembang Jawa Tengah itu sudah mulai ada PWI-LS. Oleh sebab itu semuanya ayo bangkit bersama. Tidak melawan personal tapi melawan kemungkaran. Gitu. Desa Tani Kultural sedang berjuang meluruskan sejarah. Banser malah sibuk nanam padi. Nah, nanam padi itu nggak apa-apa, gitu. Ada manfaatnya. Itu pun nanam kebencian itu. Kita ini membantu struktural NU, merebut kembali Jatman, ya kan? Meluruskan Jatma Aswaja. Itu siapa? Jenengan berani tidak? Nggak berani. Pasti akan kena teguran dari atasan ya. Organisasinya seperti itu. Oleh sebab itu banyak kiai-kiai yang kultur saja. Kalau struktur itu pasti begitu, terbatas, nggak bisa bebas. Begitu nih. Mister Gareng, ceramah Habib ditarim jangan belajar, nggak usah belajar, cukup jaga hati saja. Bla bla bla. Ganggang jalan kota Tarim adalah guru. Bla 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 sampai akhir jadi mereka ingin semua kibin bodoh. Tidak ingin bangsa Indonesia ini mampu menikmati sumber daya alamnya. Karena dibodohkan, ditancapkan chip memori pembodohan dalam hati dan pikirannya. Kita ini diperlakukan seperti itu. Doktrin-doktrin Habib, fatwa Utsman bin Yahya, mufti Belanda yang menemukan surat nikah. Kira STNK, barang ini percaya. Terus kiai diam saja. Gus Azaim Maksum diam saja, malah membela mereka. Silahkan bodoh semua se-Indonesia Raya. Silahkan, sudah rusak semua sejarah Indonesia. Ya, ayo, Dek, Ketua Ansor Banser Surabaya, ayo. Kalau saya ngaji yang awal ya Ansor Banser, itu. Jadi tugasnya Ansor atau Banser itu mengawal kiai, tidak hanya kiai struktural saja, ya kiai kultur juga. Jadi jangan khianati, ya, bakti daripada kawan-kawan kita yang ada di Banser. Banser dihina-hina kayak gitu gimana? Membela yang menghina itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Atau Ilah Hikam hadir nggak ya ini? Kayak seperti Prof Hikam ya. Namanya pengarang kitab Al Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Berikutnya Pak Sugianto, GP Ansor dikuasai Habib Tahrim. Ya, semoga saja tidak Pak Sugianto. Kita menyadarkan mereka. Pak Masud, nyimak Kiai berkas lo, siap. Pak Marjono Rio, doktrin agama tanpa akal agar bodoh mudah terpedaya. Nggih. Menjajah itu nggak perlu dengan senjata fisik seperti perang India Pakistan. Enggak. Dengan digelontor kitab-kitab khurafat aja masa Indonesia ini wis kewalahan menghadapinya itu. Ya. Dikasih cerita-cerita, ya Allah ya Kudus sahilana alaina fulus bihaqi Habib Abdullah al-Aidrus, ya Allah ya Kudus sahil alaina fulus, kertas merah yang halus-halus bihaqi Habib Abdullah al-Aidrus. Males kerja, kepengin koyo, kepengin mulya, hanya berdasarkan harapan palsu saja. Pasang foto saya surga, patang foto saya. Ini begitu nggih. Pak Yoko Indrianto Sukoharjo dateng nyimak hadir nggih. Pak Lencai Bunje nggih siap. Pak Yuli 71 Pulau Jawa milik Bintu Tahrim. Nah, reorganisasi pengurus pusat nggih sudah kita perjuangkan itu nggih Pak Perwati nggih. Terus berikutnya ini kan saya baca langsung yang Ibu Siti Nur Apipah. Mereka berkata pewaris Nabi, tapi tak mampu warisi sikap jujurnya. Nggih, sidik amanah tablik fatonah, sidik jujur. Jujur terhadap orang lain dan diri sendiri. Jangan hanya jujur ketika ceramah di hadapan umat. Wah, macak suci, yang gitu ya, nggih. Macak suci, terus tiba-tiba yang melanggar dewi, son jarkoni, seujar tapi raiso nglakoni. Apakah ini banyak terjadi di kalangan Madura sana ya? Kan Gus Saiful Bari? Ya, ada. Ada nggih, ada gitu ya. Jadi ternyata di mana-mana rata itu. Tidak hanya Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan, sana malah nemen. Kawan-kawan kami yang dari Kalsel itu, wah, ini kesini gimana? Ya wes simaklah kami melalui media ini, nggih. Jadi Ibu Nur Apipah, nggih, Nur Apipah, Nur Afifah hasilnya begitu. Tapi kan ini tulisan kita ya Fak jadi Pai. Rahmaudi Udi Kipin Kibinah nggih Muhibin. Pada gak sadar tauhidnya dibelokkan secara halus. Nggih, Pak Tudinus lah ini, Pak Tudinus ini paling berani nih. Monggo disimak dan di-subscribe, di-share ya. Channelnya Pak Tudinus. Utsman bin Yahya juga yang menemukan surat hutang alias kasbon di warung. Lawang Utsman bin Yahya itu meninggal tahun 1913 ya, Indonesia durung ono. Katanya orang mengusulkan ya semua diklaim lah. Diklaim nanti jembatan Suramadu itu yang memberi instruksi dan gambar konstruksi sekaligus mengizini yaitu Habib nanti. Ya. Semuanya diklaim. Bukan besi-besinya yang hilang atas dasar atas jasanya Habib tidak, tapi kalau baik, bagus, hebat itu diakui semuanya. Ya termasuk pesawat terbang itu nanti penemunya ya dari Habaib. Jadi semuanya nanti Tugu Monas itu nanti suatu saat juga dirubah. Ya, Tugu Pahlawan Surabaya itu juga ya Ba'alawi nantinya. Ya karena memang Rasulullah itu setiap malam itu tawaf di Surabaya. Tawaf di Surabaya, ya, di Surabaya Selatan, kadang yang muter, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Timur. Jadi itu kata mereka seperti itu. Terus kita percaya, ngedebrus mereka, ya ketinggalan zaman kita, ketinggalan zamannya koyok ngene kok sih percaya ya. Pak Ahmad Gunawan, semakin dilarang semakin terbongkar kepalsuan para Habib. Santri cerdas akan bertanya dan cari data dan fakta. Nggih, Pak Ahmad Gunawan. Jenengan Gus Saiful Bahri, kalau jenengan misalkan nggih dilarang untuk tidak percaya terhadap ucapannya Habaib tentang doktrin-doktrin yang melanggar ajaran agama kita. Terus jenengan bagaimana menurut jenengan? Apa percaya dan taslim begitu saja? Ya nggak percaya sih. Cuman ya itu tadi dikerjakan dulu gimana kan gitu. Okay. Nah kalau bukan ajarannya masa kita mau nurutin ajaran itu, mau ngikutin ajaran kayak gitu. Terus misalkan
jenengan dikasih informasi STNK, jenengan kan punya STNK sepeda motor, mobil punya nggih. Nggih. Sertifikat tanah itu dulunya tuh jasanya Habaib. Jenengan percaya apa enggak ini? Bukan. Nah,